pemirsa, ini di rumahnya Mbak Datuk. Di usia senja, tapi semangatnya luar biasa dalam mencari nafkah untuk keluarga. Di saat teman-temannya pada rebahan di rumah, justru Mbak Datuk pulang pergi Surabaya ke Yogyakarta. Mbak Datuk ini adalah salah satu orang yang luar biasa, terutama buat pelajaran bagi saya sebagai host kali ini. Oke, langsung saja kita bertemu dengan sang maestro legenda hidup PO Sumber Kencono atau Sumber Selamat Sugeng Rahayu. Assalamualaikum Mbak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak? Semoga baik-baik saja ya. Ya baik-baik, alhamdulillah. Waras. Mbak, boleh saya tahu nama aslinya Mbak Datuk siapa? Nama asli saya Muhammad Tajuddin. Terus panggilannya saya Mbak Datuk itu waktu saya jalan Sumatera. Waktu Aceh, Banyuwangi. Itu di PO lain. Nah terus orang Aceh itu manggil saya Pak Datuk. Bukan Mbak Datuk, Pak Datuk. Gitu. Terus waktu peristiwa di Aceh kenaan itu, saya di sana, teman saya yang meninggal anak 8. Tsunami Aceh itu pada tahun berapa ya? 2004. Ya, itu. Itu yang orang 15 yang meninggal 8. Kebetulan waktu itu saya lari tidur, terus kaget saya itu lari ke bukit. Itu. Yang 8 itu meninggal nggak tahu waktu tidur lelah. Ya. Akhirnya kita sama teman-teman saya itu selamat, tapi udah mencari, tahu-taunya ya di rumah. Gitu. Kalau asli saya itu dari Ketapang Tanggulangin, Porong Ketapang Tanggulangin di Lapindo. Asli saya. Ini sekarang lagi liburan ya Mbak? Iya, libur 3 hari. Kemarin kerjanya berapa hari Mbak? 7 hari. 7 hari. 7 hari. Biasa- 7 hari tanpa perpal. Langsung Surabaya Jogja. Jadi Surabaya Jogja itu 7 hari tanpa perpal. Itu selain usia di bawah saya, Enggak ada. seusia saya jalan 7 hari itu tidak ada. Kalau di Sumber punya semangat jalan 7 hari tidak ada. Paling banyak seusia saya loh ya, yang Jogja loh ya, 4 hari 5 hari udah notok tinggi itu. Tapi saya punya semangat kerja. Kalau saya punya tanggungan anak istri, ya kita masih mampu. Kita belum capek, kita masih mampu, belum capek. Walaupun jalannya itu penumpang sepi, kita tetap kerja. Soalnya apa? Kita punya prinsip tetap kerja, Pak. Pengeluaran di rumah pasti, pemasukan tidak ada. Kalau kita walaupun sepi, kita anggap aja kita jalan-jalan. Yang penting kita ada kemasukan sedikit, gitu. Iya, Daripada di rumah, pengeluaran pasti, pemasukan nggak ada kan, kita kan. Iya. Nah, apalagi kita punya anak cewek masih kecil, butuh biaya sekolah. Iya. Biasanya pegang nomor polisi berapa di Bus Sugeng Rahayu Pak? Kalau sekarang 70-11. 70-11. Kalau sekarang Berapa jam sih Mbak untuk perjalanan Surabaya ke Yogyakarta? itu lihat jalannya jam, startnya siang, pagi atau siang atau malam itu beda. Kalau siang jalannya kan rapat. Iya. Nah, terutama yang rapat itu mulai macetnya itu mulai Seragen itu sama Jogja itu yang pasti jalannya macetnya banyak. Kalau malam itu kalau anak-anak ya minimal 6,5 jam. Tapi saya pernah tembus, dulu kan ada benderanya malam itu. Waktu malam ada bendera, maksudnya bendera itu yang paling cepat itu ada teman saya 6,5 jam. Nah tapi terus saya jalan malam
Nggak sampai 6 jam saya tembus. Hmm. Akhirnya anak-anak ya itu lihat saya masuk ya saya waktu itu di YouTube ya, saya nggak tahu karena nggak tahu apa di apa itu di syuting di YouTube saya diberitahu ini berapa jam 6 jam waktu itu 6 jam kurang seperempat saya tembus. Itu langsung nama saya ditanyai anak muda, anak pelajar, anak pegawai, terutama yang di kerja apa Adi Sucipto Jogja dari Solo atau dari Mas Pati itu pada nunggu saya semua. Waktu itu waktu saya jalan malam itu nunggu saya semua. Saya angkatan dari Surabaya jam 12:04 di Jogja pagi, itu saya nggak sampai 6 jam saya tembus. Jadi depan-depannya kan saya salib semua, cepat, saya cepat bawa mobil, kan banyak kan ada orang tuh supir bawa mobil nyalip ngombak gini. Iya. Tapi saya udah biasa, orang itu saya servis supaya bisa tidur itu. Terus keduanya cepat, tidak terlalu banyak berhenti. Kalau anak-anak kan berhenti dikit-dikit, berhenti ngantuk, gledek, istilahnya gledek itu bahasa Jawanya itu ngantuk gitu. Nah, minum kopi. Kalau saya los dari Surabaya sampai Jogja itu los, makanya itu kecepatan saya itu di situ gitu loh. Pokoknya saya minum airnya air putih hangat udah cukup. Kalau air putih dingin saya tidak berani. So, pokoknya intinya satu punya semangat, kedua konsentrasi gitu. Kalau kita waktu kerja, waktu ngobrol sama teman ngobrol, ada waktunya sendiri-sendiri gitu. Kalau anak-anak kan enggak, waktu santai bisa datang santai, anak-anak kan ngobrol, mau berangkat baru tidur. Nah, itu kalau saya keliru. Kalau saya begitu datang di Jogja, selesai makan mandi langsung tidur. Saya tidak terlalu banyak bicara. Nggak ada pentingnya, nggak ada gunanya gitu. Kalau saya pada waktu itu saya 6 jam itu pendapatan saya nggak kalah sama anak-anak, solar irit nggak kalah, terus apa kecepatannya juga disenangi sama penumpang. Kan kalau penumpang kan kalau mobilnya cepat, bawanya enak, cepat kan pasti dicari. Iya. Gitu. Apalagi anak pelajar di Solo itu, anak UNS yang kuliah di Solo itu, anak Mas Pati, Medion itu kalau pulang pergi kebanyakan mesti nunggu saya. Mbak Dato nih. Iya, cari Pak Dato. So, terus makanya saya ada prinsip, buat tulisan kalender itu saya tulis Datuk cari Fulus. Nah, gitu. Misalnya kalau Datuk itu kan biar tahu teman-teman saya yang di Aceh itu, biar teman-teman saya yang di Sumatera itu biar tahu, ingat, oh ya ini dulu sepertinya ini. Biar Tahu. ingat gitu ya, Mbak. Iya, soalnya apa di sana orang sana manggil saya Dato. Pak Datuk. Oh, Gitu loh. Mulai umur berapa Mbak jadi driver bis? Wah, saya lupa ya. Pokoknya saya jadi driver itu tahun 77. Saya sudah di atas roda. Itu saya menginjak tahun 77 itu saya di atas roda di bis Pemudi. Di Pemudi Malang. Tahun 77. Apa rahasia untuk tubuh agar sehat ketika menjadi driver, Mbak? Ya agar sehat itu ya kita ya minum air putih yang banyak. Terus kedua jamu. Ya pokoknya minum air putih terus jamu, jangan terlalu banyak akal, jangan terlalu banyak model, jangan suka bohongan di rumah. Kalau waktu kerja terus kalau waktu istirahat, terus jamunya harus itu, memang harus ya. Kalau saya kan nggak senang jamu pakai
minuman apa saya nggak senang. Saya cukup telur terus sama jahe diparut, terus telur terus kencur, itu aja. Kalau saya kan kencur kan di perut kan jadikan satu sama jahe sama telur kan diudak kan, Iya. kan enak nanawa. Kalau ingin perutnya dingin ya pakai minum apa, kunir, jamu kunir. Soalnya apa, sopir kebanyakan kena perut kebanyakan, yang pasti itu kebanyakan, soalnya kan duduk gini gitu. Jadi kalau minum kunir kan enak dingin gitu. Istri saya aja dulu seringnya saya suruh buatkan jamu jahe terus telur terus sama kunir itu sama kencur itu. Bisa ditanya istri saya. Sudah berapa tahun Mbak Datuk jadi driver Sugeng Rahayu? Saya di Sugeng Rahayu itu keluar masuk ya. Saya keluar masuk kalau nggak 5 ya 6. Tapi saya nggak pernah cacat. Itu bisa ditanya, itu cek di kantor ya. Jangan percaya sama saya langsung ya. Kalau kita orang kan anggapannya mengunggulkan kan, gitu loh. Tapi yang lebih jelas kan bisa tanya. Tapi yang jelas saya tuh nggak pernah punya tanggungan saya laka. Terus saya keluar, saya punya klaim-klaiman belum pernah. Saya keluar masuk di Sumber itu punya klaim-klaiman 1000 Rp saya nggak punya. Terus saya waktu di Harapan aja, waktu di PO lain ya nggak pernah ninggal apa klaim-klaiman laka, belum pernah ya. Bisa ditanya PO saya Jawa Timur itu semua zamannya di Akas Pak Tengok itu masih hidup itu saya nggak pernah. Gitu. Sampai sekarang yang Akas kan sudah pecah, ada yang punyanya NNR itu sudah pecah. Jadi saya nggak punya tanggungan. Di Harapan Jaya itu saya klaim 1000 nggak punya.